Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kenapa bisnis percetakan di tahun 2025 ini sebaiknya mulai serius melirik teknologi AI? Banyak orang berpikir percetakan itu bisnis lama, tradisional, bahkan ada yang bilang, percetakan sudah ketinggalan zaman. Tapi kenyataannya, industri percetakan justru lagi berubah besar-besaran karena teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Di video ini, kita akan bahas kenapa percetakan perlu banget pakai AI, apa manfaatnya, contoh nyata, sampai prediksi masa depannya. Jadi, tonton sampai habis ya! Pertama, mari kita lihat tren industri percetakan di tahun 2025. Menurut laporan Smith Respira, nilai industri percetakan global masih di atas 25 miliar dolar. Artinya, percetakan itu bukan bisnis mati, justru ia sedang berubah bentuk. Di Indonesia sendiri, kebutuhan cetak masih tinggi, mulai dari fotokopi dokumen, undangan, banner, kemasan produk UMKM, sampai merchandise. Masalahnya, pelanggan sekarang butuh lebih cepat, lebih murah, dan lebih personal. Dan disinilah AI masuk. AI bisa bikin proses cetak jauh lebih efisien dan kreatif. Oke, sekarang kita bahas kenapa percetakan perlu AI. 1. Desain otomatis dan cepat. Biasanya bikin kartu nama atau brosur butuh waktu lama. Dengan AI, kita cukup ketik tema. Misalnya, simple, elegan, warna biru emas. Lalu dalam hitungan detik, desain sudah jadi. Pelanggan tinggal pilih, langsung cetak. 2. Personalisasi produk. AI memungkinkan kita bikin produk yang lebih personal. Misalnya kemasan dengan nama pembeli, atau undangan yang disesuaikan dengan gaya tiap orang. Menurut Forbes, 80% pelanggan lebih memilih produk personalisasi. Jadi, ini peluang besar untuk percetakan. 3. Efisiensi operasional. AI bisa bantu hitung kebutuhan tinta, kertas, bahkan prediksi stok. Misalnya, bulan depan banyak event kampanye. AI bisa memberi peringatan, stok banner harus ditambah. 4. Layanan pelanggan 24 jam. Bayangkan, ada chatbot AI di WhatsApp percetakan kita. Pelanggan bisa tanya harga, upload file, bahkan lihat preview desain kapan saja. Nggak perlu menunggu admin. 5. Prediksi tren pasar. AI bisa membaca tren desain. Misalnya, tahun ini gaya minimalis sedang populer. Tahun depan mungkin retro. Dengan AI, percetakan bisa kasih rekomendasi tren ke pelanggan. Kita jadi bukan sekedar tukang cetak, tapi juga konsultan desain. Lalu, apa contoh nyata AI di percetakan? ChatGPT atau Copilot membantu bikin teks promosi untuk brosur. Midjourney atau DALL-E membuat ilustrasi unik untuk poster atau cover buku. Canva AI mempercepat layout desain. AI Print Management Software sudah dipakai di luar negeri untuk mengatur jadwal cetak, meminimalisir error, dan hemat bahan. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau AI itu canggih banget, kenapa nggak semua percetakan langsung pakai? Tantangan utamanya, investasi awal, karena software AI butuh biaya. Adaptasi SDM, karyawan harus belajar teknologi baru. Perubahan mindset, dari sekedar tukang cetak, jadi penyedia solusi kreatif. Tapi, ada juga peluang besar. Bisa buka jasa baru, misalnya printing on demand dan custom packaging. Bisa menarik pasar anak muda dan UMKM yang suka cepat dan praktis. Bisa ekspansi ke online karena AI mendukung layanan digital 24 jam. Artinya, percetakan yang berani berubah punya kesempatan lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Kalau kita lihat ke depan, tahun 2025 sampai 2030, percetakan akan semakin digital dan personal. Pelanggan bisa pesan cetak dari rumah, upload file, desain otomatis dengan AI, bayar online, lalu hasilnya langsung diantar. Menurut Gartner, pada tahun 2030, 70% interaksi pelanggan akan dilakukan tanpa manusia.
Artinya, chatbot, AI design, dan sistem otomatis akan jadi standar, bukan lagi pilihan. Jadi, kenapa percetakan perlu AI di tahun 2025? Karena AI bisa bikin bisnis lebih cepat, hemat, kreatif, dan dekat dengan pelanggan. Percetakan bukan lagi soal mesin cetak saja, tapi tentang bagaimana kita jadi solusi kreatif untuk setiap kebutuhan. Kalau teman-teman punya usaha percetakan, jangan tunggu sampai ketinggalan. Mulailah coba pakai AI meskipun kecil-kecilan. Dari desain otomatis, chatbot, atau analisis pasar dengan AI. Karena di era ini, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat beradaptasi yang akan bertahan. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.